Eh, kau bertanya binatang anjing. Ya ampun, Islam gini amat. Lagi-lagi. Iya, biar terserah. Kau itu bertanya. Anak setan. Agama apa Anda? Eh, Agama apa? kamu- Kenapa ya agama Islam ini pamer mulut kotor ya? Aduh, selam puasa pamer kebodohan, pamer mulut kotor. Ajaran siapa? Tebak agama. Senang kali aku. Kenapa? Bulan puasa aja mulut kalian kayak gitu, apalagi nggak puasa. Astaga, lebih parah dari Ragunan. Cuman pamer mulut kotor kok bangga. Terus dapat pahala lah kalian itu. Kayak gitu dapat pahala kalian. Bukannya banyak-banyak tobat, ya ampun. Pamer setan kesurupan. Katanya diikat, ini kok pada lepas ya. Aduh, Hidayat, nama nggak cocok, nama kok nggak cocok Hidayat, nama kok cocoknya apa? Begu. Ikutannya longor, ya ampun, nggak ada gunanya. Kalian itu cuman skip makan siang, ya kan? Kalau cuman skip makan siang, ya ampun, itu buruh pabrik semuanya skip makan siang tuh. Kadang-kadang ada ini, lagi hemat. Terus apa yang kalian lakukan? Itu ajaran siapa? Kayak gitu. Parah emang Oyen mulutnya. Katanya setan diikat. Katanya pintu surga terbuka. Yang kayak gini masuk surga. Yang kalau kayak gini level masuk surga gue nggak tahu lagi ya. Yang masuk neraka gimana? Rantainya lepas. Rantainya kenapa pada lepas ya Tuhan? Kok ada lah kayak gini kalian ini? Aduh, cuman skip makan siang aja emosinya tinggi kali. Gak info di TV juga, jadi kalian kira kami tuh nggak puasa. Iya, masalahnya nggak pernah aku nengok. Udah hampir 70 tahun umurku, udah mau mati nih. Baru sekali ini aku dengar Oten puasa gitu, Mbak. Makanya terkejut aku tadi kan langsung naik gitu. Astagfirullah, Oten puasa. Oh, macam mana puasanya, Mbak? Puasa itu tidak makan, tidak minum dari mulai petang ke petang, dari pukul 3 sore sampai ke 3 sore berikutnya lagi 24 jam. Di dalam Alkitab juga ada dikatakan nggak minum puasa juga? 40 hari 40 malam. Ya Nggak enggak minum lah, juga, Mbak? Bang. Enggak. Nggak minum, nggak makan, nggak minum 40 hari. Iya, 40 enggak malam. makan, enggak minum, enggak teriak-teriak, enggak nutup warung, enggak sahur juga. Tapi berarti Mbak nggak ngikutin Oten, nggak ngikutin Yesus berarti. Yesus Kenapa? pamer dia puasa. Mana Berarti ada dia Mbak pamer nggak- puasa? Di Ini mana ada Yesus dalilnya pamer? nih. Pamer dia kasih tahu ke orang nih. Pamer kayak Ah, gimana? ntar ya, Iya, ntar boleh. ya. Berpuasa, laparlah Tuhan. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Tuhan. Nah, ini ya. Lapar nih Tuhan nih. Terus pamernya di Pamer mana? dia nih. Pamernya di mana? Dia kasih tahu ke orang-orang nih. Dari mana orang tahu nih kalau nih? Oh, Lukas yang Oh, ini menanyakannya. Jadi pamernya kalau Oh, kayak Dikasih kamu tuh tahu ke nanya Lukas nih. kepada saya, Matius. apa artinya ketika saya menjawab saya pamer? dan setelah berpuasa 40 ini supaya orang tahu nih semuanya nih. Pamer dia nih. Dikasih tahunya ke orang-orang banyak aturan dia diam aja lah. Itu yang nulis siapa? Itu yang nulis Laparlah siapa? Tuhan setelah Itu di mana tertulis? Matius ini dikasih tahunya ke Oh, Matius. Matius yang ngasih tahu. Berarti Oh, bukan Matius yang Matius nanya ke pamer. Yesus. Contoh kayak kamu tadi nanya, Mbak, Oten puasa ya? Iya, berpuasa. Ketika saya menjawab, apa artinya saya pamer? Gimana sih? Masa menjawab itu pamer? Gimana caranya?
Pamer itu gimana caranya? Ini Matius tahu dari mana Yesus puasa? Lah kan dia menanyakan, makanya dijawab sama Tuhan Yesus, diberitakan sama Kok Matius bisa tahu kepada dia? orang Kok bisa lain. tahu? Oke, sekarang aku tanya kamu, cara pamer gimana? Coba, cara pamer puasa gimana? Woi, aku puasa, gitu kan? Iya, iya. Ah. Ya kan Matius nih kan ya. Oke, saya tanya, Sabar, Bapak puasa sabar, nggak? kan mau dijawab Bentar dulu. orangnya nih. Iya. Pamer itu gimana? Pamer Pak itu Yusuf ini puasa Sabar, nggak? sabar. Pak Yusuf ini puasa nggak, Pak? Bapak puasa nggak? puasa. Puasa. Bapak agama apa? Puasa. Hmm. Bapak Islam. agama apa? Islam. Kalau Islam itu disuruh mendebat Islam. agama orang ya? Bukan, Iya. ini kan Bapak tema ini itu. puasa. Saran aku, Pak, daripada otakmu kotor, ya mau memfitnah Tuhan saya pamer, lebih baik kamu buka puasa dulu. Kenapa? Karena puasamu itu sia-sia. Karena otakmu kotor. Ya kan Pak yang bilang Ya, pamer. kurang-kurangi fitnah ya Pak ya. Masa orang berpuasa kayak Ternyata Yesus Anda? pamer. Anda puasa ini? Anda sekarang puasa? Anda sekarang puasa? Mbak kan menuduh saya pamer. Enggak, saya Berarti tanya, Yesus Anda pamer juga puasa kalau nggak? kayak gitu. Sebentar, Dia kasih Anda tahu. puasa nggak? Anda puasa nggak? Setelah 40 hari 40 Anda malam, puasa bapalah nggak? Tuhan. Pamer Saya dia dari tanya. mana tahu? Dari mana Anda Matius puasa nggak? tahu? Oke, kalau nggak aku di- tanya ya. Baik, Dari aku mana tanya ya. Matius Bapak tahu? puasa nggak? Kalau nggak dikasih Iya. tahu, pura-pura mungkin Yesus kecapean, kelelahan, ke anu tuh, ketengok-tengok kayak gitu. Mungkin Yesus ini puasa nih karena dia kelihatannya mukanya capek, mukanya berarti nampak nih pamer Oke, dia. Pak Kalau kayak Yusuf, gitu logikanya. Pak Yusuf puasa nggak Pak? Ah. Bapak puasa nggak? Bapak puasa nggak? Bahkan Yesus ini beri Kenapa kalau puasa jadi budak sih Pak? Kok orang puasa jadi budak gini sih? Ditanya nggak bisa? Pak, saya tanya sekali lagi, Bapak puasa nggak? Saya tanya, Bapak puasa nggak? puasa. Puasa, Pamer sama kayak kau, udah Yesus. turun kau. Pamer kau. Pamer Pak Yusuf. Puasa, pamer. Jangan pamer Bapak. Tuh kan, ditanya sama Matius, Yesus puasa, pamer. Kenapa ya orang puasa kayak orang kesambet gitu, kesawanan gitu ya? Ada orang puasa kayak gitu pamer. Pamer dia. Gak usah pamer Pak. Ya, kalian itu apa ya? Kayak menghina agama kalian loh. Serius, kalian ini suka kali menghina agama kalian sendiri. Melalui kalian sendiri, kelakuan kalian. Jangan pamer lah. Masa pamer? Efek lapar gitu ya? Selamat siang. Ya siang. Ini agama apa ini? Es Como. Sama Islam. Islam. Puasa nggak bang? Puasa. Pamer. Boleh nggak ini bertanya, host? Pamer abang ini. Iya, pamer lah. Ini boleh nggak bertanya? Ya. Agama Islam dan lagi berpuasa. Silakan mau bertanya Iya. apa? Agama Islam yang sedang berpuasa pamer. Iyalah, pamer. Tentang ini, Galatia 5 ayat 2. Udah kemarin. Kenapa pamer kebodohan lagi hari ini? Kemarin. Kemarin yang Kenapa mana? ya? Bapak ini, kenapa orang Islam ini selalu pamer kebodohan sama saya? Aduh, boleh nggak ini bertanya Galatia 5 Dari ayat bawah 2? aja kau, jangan pamer kebodohan terus lah. Udah pamer mulut berisik, pamer kebodohan. Pertanyaannya yang kemarin, jangan pamer kebodohan lah. Percuma puasa, pamer keberisikan. Cuman pamer skip makan siang aja lebay. Kalian tuh cuman nggak makan siang, say. Biasa aja dong. Gue juga hampir tiap hari nggak makan siang. Ini yang bilang takut jawab kemarin udah dijawab. Pamer kerusuhan. Ganti bang pertanyaannya, jangan pamer kebodohan. Saya males sama orang yang pamer kebodohan terus. Orang kalau nggak makan siang emosinya tinggi ya. Oh jam-jam lapar. Selamat siang. Ya siang. Agama apa es Como? Wah, nanya lagi dia. Ini mau tanya tentang Saya cuma Galatia mau tadi. mengingatkan kamu
agamamu? Siapa tahu kamu lupa agamamu. Agama apa, Dek? Wah, saya mau bertanya Islam, Galatia oke. 5 ayat 2. Apa pertanyaannya? Oke, bentar saya buka dulu ini. Pertanyaannya apa? Pamer lagi. nih, Pertanyaannya apakah Paulus ini menambahkan aturan baru atau tidak? Pak. Nggak ada. Oke, saya baca dulu ini. Di Galatia 5 ayat 2. Ini ada Galatia 5 ayat 2 ya. Kenapa yang masuk kayak gini semua ya? Kok kayak badut aku kau bikin, Soki. Bang nggak ada akhlak kau, Soki. Halo, Firan 17. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Agama apa, Bang? Kristen Mbak. Sekarang mau bertanya apa? Nggak bertanya, ketawa aja. Mau pengen ikut ketawa. Siap-siap, Tuhan berkati, Bang. Ya udah, kalian ketawa juga aja, yang di rumah kalian masing-masing ketawa lah. Emang lucu kok orang ini. Gitu. Yang lucu-lucu tuh memang harus diketawain, say. Nah, ketika ku berdoa. Halo, Bang Kopi. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bang Kopi, agama apa, Bang? Gak punya agama. Kenapa? Gak punya agama. Mak, malu dia. Kok istighfarnya pakai bahasa Arab, Bang? Artinya apa, Bang? Emang itu tahu, emang itu ngerti. Lo biasanya yang bilang astagfirullah itu orang Islam, tapi abang nggak punya agama. Gimana nih, konsepnya apa ini? Konsepnya kayak Konsep kucing, malu-malu kucing. konsepnya kayak yang hostnya nggak punya agama. Emang kalau yang punya agama tuh kayak gimana, Bang? Harusnya Ya, kayak gimana yang punya agama? Punya otak, punya hati, nggak punya. Oh, berarti abang yang nggak punya agama nggak punya otak lah ya, nggak punya hati. Dalam Taurat itu ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu, tergantung seluruh hukum Taurat. Di dalam Taurat itu isi. Silakan mau bertanya apa? Ya saya oke lah, mungkin saya salah di bagian itu ya, tapi gini, menurut ajaran kasih yang Bunda yakini kan, bahwa kami muslim ini adalah Taurat itu adalah ajaran kasih. oke, iya, tapi kan Buddha meyakini itu kan. Kasih itu adalah Taurat. Anda meyakini itu kan sebagai seorang Kristiani yang taat dan ini kan. Oh, iya, harus Makanya. mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, nah dalam konteks itu oke, kasih itu, nah di samping meyakini kasih itu kan, Anda juga meyakini bahwa kami muslim ini adalah penyembah berhala, bukan? Betul. Iya, menurut Alkitab Tuhan Yesus sendiri mengatakan kalian Kami selain penyembah dari berhala. Baik. selain dari Sang Tritunggal itu adalah penyembah Allah palsu. Oke. Saya ingin menggali gitu, sejauh apa Anda sebagai seorang Kristiani itu mengasihi orang-orang menyembah berhala ini gitu. Apakah misalnya kami sebagai penyembah berhala ini hidup bertetangga, bersosialisasi dengan Anda sebagai penganut ajaran kasih itu gimana? Apakah Anda bisa menerima kami gitu? Kami harus menasihatin kalian, kami harus menginjili kalian. Inilah yang saya lakukan. Ini sedang saya lakukan, ini bentuk kasih saya. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan ya, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Kalau kalian berlaku salah, ya kalian tuh harus ditegur. Begitu. Jadi apa yang kami lakukan, bentuk kasih kami terhadap penyembah berhala, ya kami itu harus mengajarkan
iman Kristen kepada mereka, karena mereka kan ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang dalam kegelapan. Ya kita harus membantu mereka keluar dari kegelapan. Itu. Luar biasa, luar biasa. Siap. Kalau misalnya gini, Bunda, dalam praktek sehari-hari ya kita hidup bersosialisasi. Misal ada orang Islam yang menurut keyakinan Bunda itu menyembah berhala, mereka itu ingin membangun rumah ibadah mereka. Nah, lalu mereka mengajukan apa ya istilahnya seperti permintaan dana gitu, permohonan dana itu. Wah, itu orang nggak tahu malu. Bukan. Jadi kira-kira menurut Bunda Orang yang tahu sebagai malu. tetangga, sebagai orang yang hidup bersosial itu mau nggak membantu pembangunan rumah ibadah penyembah berhala itu? Toleransi. Masalahnya nggak ada orang yang mau minta sama saya secara langsung. Tapi biasanya mereka itu akan bikin amplop kamuflase, ya kan? Di jalan-jalan, di jaring-jaring gitu kan. Terus apalagi namanya itu kayak kotak-kotak gitu. Biasanya kan begitu mereka. Dan Iya. saya tuh pernah kok dimintain langsung untuk ini ya. Anda kasih tidak? Waktu itu tapi saya Islam. Loh. Yang benar Tapi gimana? waktu itu Masa saya Anda Islam. Setelah saya jadi Anda Kristen, Kristen, kan? setelah saya jadi Kristen, belum pernah ada yang minta. Kenapa? Karena di sini Kristen semua. Oh. Anda sudah tidak mau Iya. bertetangga dengan Muslim ya? Bukan saya Anda tidak trauma bertetangga. Di dengan apartemen gimana tetanggaan? Ajaran. Oh Di iya. apartemen itu nggak ada tetanggaan, Sorry. Bang. Kirain Anda tinggal di ini apa kayak di desa mana gitu loh. Oh, enggak. Apakah Anda trauma dengan apa agama Anda yang sebelumnya? Nggak ada ketraumaan. Orang ibu saya aja masih Islam kok. Santai. Anda mengasihi ibu Anda kan, tapi sebagai Kasih musuh lah. Anda gitu. Anda Kasih lah. sebagai musuh bahkan Anda saya tetap bahkan saya kasih uang biar apa? Biar dia melihat Kristus di dalam diri saya. Oh, dia baik gitu. Akhirnya apa? Dia jadi Kristen. Itu. luar biasa. Iya, itu cara kami menerangi mereka. Itu tadi yang dibilangkan dalam Alkitab. Kamu itu harus memberitakan Injil kepada mereka yang di kegelapan. Mereka itu harus terang melihat kami. Ya, terang itu kan kasih. Ya kan? Kasih adalah terang, Allah adalah kasih, Allah adalah terang. Jadi kita harus menerangi mereka. Itulah bentuk ajaran dari kekristenan. Walaupun mereka adalah musuh gitu ya. Musuh dalam Mereka tidak musuh. Gimana? Apa yang disebut musuh? Coba. kan Yang disebut musuh itu gimana? berbeda keyakinan dengan Anda. Itu Berbeda keyakinan musuh sejak dalam- kapan jadi musuh? musuh dalam Dinyatakan keyakinan. musuh. Tunggu. Beda agama sejak kapan didefinisikan sebagai musuh? Nah, ini Anda baca Alkitab menukil ayat kasihilah musuhmu, bukan artinya kasihilah orang yang beda agama gitu loh. Itu Nah, kan iya, beda. kan kita berbeda Beda agama kita dengan bermusuhan musuh itu emang secara sama. secara keyakinan kita Bukan, bertentangan mana ada di secara Alkitab keyakinan. dikatakan? Coba, di mana dikatakan musuh itu adalah orang yang beda agama? Gini loh Bunda, setelah Saya mau tahu Anda dulu definisinya. Sebentar, biar kita berangkat ke diskusi yang lebih asik. Kita satukan dulu definisi musuh. Anda terlalu trauma dengan keyakinan Anda sebelumnya. Bukan trauma, saya nggak pernah trauma. Arti, jadi biar mengedukasi nih, Anda pun harus Sehingga diedukasi. tanpa sadar Anda Gini bang, tumbuh kebencian dalam Bang, diri Anda. Gini bang, jangan, nih sorry ya, gua mute dulu ya. Anda belum berdiskusi tapi sudah menyimpulkan. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Dalam diskusi, kesimpulan itu nanti. Kamu itu harus diskusi dulu sama saya. Kita satukan dulu perspektif. Definisi musuh itu apa? Ke situ. Kamu terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu sayang. Ya, sesuatu yang 5 menit langsung keluar itu nggak seru. Oke. Apa definisi musuh menurut Anda? Musuh itu sesuatu yang bertentangan. Itu sederhananya seperti itu. Bertentangan dengan apa dulu? Ya, bertentangan dengan apapun. Jadi ketika dua hal bertentangan, maka dua hal itu saling bermusuhan. Itu simpel kok. Nggak perlu Oke, dibuat sekarang saya ribet. tanya kamu Bunda nggak Islam. perlu berpikir yang Sabar. terlalu apa ya, Kamu Islam. mengawang-awang Kamu deh. Islam. Bentar, kamu Iya. bersaudara, sama-sama Islam. Abang kamu pengen jual warisan, kamu nggak pengen jual warisan. Apa kamu dengan abang kamu musuh? Ini seagama loh.
Tapi ini bicara tentang Ya. warisan. Apakah ini disebut musuh? Dalam dalam Berarti konteks bukan karena seiman. Bukan karena seiman disebut teman, bukan juga karena tidak seiman disebut musuh. Kamu harus paham secara general definisi musuh. Loh, kamu yang nggak jelas. Ada orang yang tidak memusuhi kamu, tapi kamu anggap musuh. Ini gila namanya, Bang. Betul tidak? Gimana kamu mengatakan musuh? kenapa Oke, sekarang sekarang Anda saya tanya. mengatai saya gila? Anda Loh, bukan. Ini Oh, biar ya, kamu oke. pikir ya. Sekarang saya tanya kamu. Singa itu beragama Islam nggak? singa Beragama Islam nggak? singa yang mana? Maksudnya Ya ini singa, hewan siapa? singa, hewan singa. Oh, hewan. Hewan singa di hutan. Hewan kok ada agamanya gimana sih? Ya, nggak Mbaknya beragama sudah kan? mulai Tapi terganggu bisa nggak kayaknya kamu mbaknya. bilang temen singa? Bisa nggak kamu disebut temenan sama singa atau musuhan sama singa? Karena kamu bilang beda agama sama dengan musuh. Ini terlalu piciknya otak Anda. Anda terlalu sakit hati sama Kristen. Astagfirullah, tidak. Saya sangat menyayangi orang Kristen, Mbak. Halo. Kita hidup di sini sangat Jadi kenapa Anda mengatakan beda agama sama dengan musuh? Gimana konsep Anda, definisi Anda ini? Anda nggak begitu cerdas secerdas yang saya kira. Anda nangkring di kepala orang, di bahu orang. Gitu. Jadi bagaimana kamu meneriakkan saya bermusuhan dengan agama lain? Bukan, beda agama tidak sama dengan musuh, Bang. Nah, ini dulu. Jadi Anda itu harus berpikir sampai secara general, jangan dari satu perspektif. kami tidak memusuhi orang yang berbeda agama. Justru kami sangat menyayangi mereka di sini. Terus kenapa kamu mengatakan saya itu memusuhi yang tidak beragama Kristen? Nah, itu definisimu dari mana? Alkitab kami tidak mengatakan itu. Tidak. Saya pun Jadi, tidak mengatakan itu. Itu kamu yang menyimpulkan. Sampai kamu simpulkan Anda trauma dengan agama sebelah. Ya toh, kamu jangan terburu-buru. Ya, kalau berak aja buru-buru, nanti ceboknya nggak bersih. Iya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan buru-buru itu nggak bagus. Hasilnya itu tidak optimal. iya betul. Jadi gini, pengertian saya sih sederhana. Boleh, Bunda. boleh Anda tarik kembali kesimpulan Anda tadi yang mengatakan saya ini orang Kristen itu bermusuhan dengan agama sebelah. Silakan tarik kembali kata-kata Anda. Iya, oke, saya menarik ya. Kita mungkin tidak tidak bermusuhan tapi kita bertentangan gitu. Oke. Itu masih bisa diterima. Sekarang bertentangan apa gitu? Sekarang saya tanya, apakah Anda sebagai agama Islam menganggap orang Kristen musuh kalian? Tidak, saya tidak sama sekali. Saya justru Berarti adalah kita buka sahabat dulu kami, ayatnya. saudara kami. Oke. Satu bangsa dan satu negara. Oke. Kamu bertentangan dengan agama kamu. Karena di dalam kitabmu An-Anfal ya, nih dikatakan. Nah, ini kita masuk ya, Bang ya. Mohon izin Bunda, itu kitab agama saya. Kenapa? Bunda tidak perlu ikut campur, gitu loh. Loh, bukan masalah ikut Bunda campur. kan Anda sudah tidak Islam. Sekarang saya tanya ulang ya. Apakah kalian umat Islam menganggap orang Kristen musuh? Tidak dong. Kenapa harus Oke. bermusuhan dengan orang yang Oke. berbeda agama? Kalau Kita begitu, bisa saling berangkulan dalam Oke. harmoni gitu. Indonesia Raya. Salam Berarti Pancasila. Anda tidak menerapkan hukum Islam. Bagaimana? Hukum apa? Doh, oke. Bunda jangan Kita buka mengada-ngada ya. deh. Oke. Kalau kamu bilang ngada-ngada, berarti kamu memang belum tahu isi Alkitab ya. An-Anfal 12. Nih, kamu bilang kami bukan musuh kamu. Nih, tapi kitab kamu mengatakan kami musuh kamu gitu loh. Ya. Nih, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang kufur. Maka, gimana ini? Ini bagaimana? Apa kalian Saya menganggap rasa- kami musuh sampai harus ditebas?
Tidak juga. Saya rasa ayat ini punya konteksnya tersendiri gitu. Kita Apa tidak nih boleh kira-kira konteksnya? membingkai, memframing ayat ini terlepas dari Coba kira-kira akar apa? konteksnya gitu loh. Saya rasa Silakan Bunda dijelaskan. bisa mengerti lah. Saya kan Enggak, tidak saya mau mungkin tahu. membawa Saya mau tahu ayat-ayat penjelasan Anda. dalam kitab. Gimana ya kalau saya ingin menjelaskan ayat ini, saya kerasa saya belum mampu, Bunda. Mohon maaf. Kalau Bunda meminta saya mengakui bahwa saya masih belum bisa punya pemahaman yang mendalam untuk menjelaskan ayat ini. Ketika Tetapi Anda kami- mengatakan ini ada konteksnya, berarti ketika narasi itu keluar dari mulut Anda sebenarnya sudah memahami. Memahami apa? Memahami ayat ini. Loh, Anda tidak mungkin menyimpulkan, oh itu konteksnya apa dulu. Kan dalam konteks apa itu ayat gitu tadi kan Anda bilang kan. Berarti Anda sudah tahu konteksnya. Ya, gimana ya? Saya merasa ayat itu tidak bisa dipakai dalam semua kondisi gitu. Misalnya kita hidup bertetangga, kita hidup dalam satu komunitas, pekerjaan yang sama, kemudian kita menerapkan ayat itu kan itu sangat tidak relevan saya rasa. Jadi saya pikir Anda juga sudah paham lah, Bunda orang yang saya yakin begitu, cerdas, saya yakin kalau punya begitu pemahaman yang Tuhan mendalam Anda dan- Kalau begitu Tuhan Anda tidak punya pengetahuan akan masa depan, sehingga ayat ini tidak relevan di saat itu dan di masa depan. Tidak juga. Ayat itu tetap relevan di masa kini untuk kasus-kasus tertentu. Kan kita juga tahu kan bahwa Kasus apa contohnya? ada beberapa misalnya kejadian-kejadian di belahan negara lain di mana banyak terjadi perang gitu loh. Kayak kita lihat di daerah Timur Tengah, apa yang terjadi hari ini itu kan juga bisa saja ayat ini digunakan kan. Bagaimana kita ketika menghadapi musuh itu kita harus harus berani kan. Kan ayat ini kan ingin menggambarkan itu, bagaimana kita tidak boleh takut dengan musuh. Tuhan akan memberikan rasa takut kepada musuh-musuh kita. Nah, itu Oh musuh. iya, itu kan orang kufur kan? Itu orang kufur. Ya, kufur ini jelas-jelas sangat orang luas. kufur. Bunda, saya Berarti- yakin Bunda sebagai mantan Islam Nah, punya pemahaman tadi Anda juga bilang tentang kan terhadap musuh-musuh kalian gitu kan. Dan di situ secara spesifik musuh kalian itu adalah kufur. Ya kan, kufur itu adalah orang yang menutup diri terhadap Tuhan Anda dan Nabi Anda. Makanya pertanyaan saya dari awal, Bunda pandangan suka Anda menggiring sebagai menjebak. umat Islam melihat orang Kristen yang adalah orang kufur itu sebagai musuh atau tidak? Tidak dong. Kita bersaudara ya kalau dalam Tapi saya Tuhanmu tadi- memandang kami ini musuh seperti penjelasanmu tadi. tidak Karena saya rasa Anda salah paham, Bunda. Apa Bunda tuh? sudah salah paham. Oke, sekarang saya Itu tanya, mungkin apakah orang yang Kristen menyebabkan disebut Bunda menjadi pindah agama. sabar. Apakah orang Kristen disebut orang beriman atau orang kufur? Ya, dalam batasan-batasan tertentu kan orang Kristen juga punya keimanan terhadap Tuhan kan. Saya nggak nanya tidak bisa seperti itu. Apakah generalisir menurut gitu Tuhan kan. Tidak Anda? bisa It's okay. Oke. Menurut Alkitab Anda, menurut Quran Anda, atau menurut Tuhan Anda, orang Kristen itu kufur atau orang beriman? Bunda, mohon izin Bunda, saya kebetulan ada Siap. kerjaan ini yang harus saya kerjakan. Oke. Mohon pamit. Terima kasih banyak. Saya dapat Ya, banyak sama-sama. Tuhan insight, dapat memberkati. banyak perspektif yang luar biasa dari. Oke lah, kita tidak bermusuhan dengan mereka, tapi mereka menganggap kita musuh. Na coração, batidão, no na, batidão, na, lates, na.
Jadi sebenarnya teman-teman, kalian lihat agama lain musuh nggak di dalam kitab kita? Pertanyaan saya sama teman-teman Kristen, adakah Alkitab kita mengatakan yang tidak seagama itu adalah musuh kita? Pertanyaannya saya ulang lagi, adakah orang yang tidak seagama disebut musuh? Enggak. Jadi yang dianggap musuh itu seperti apa? Iya kan? Kayak contoh tadi ya, kayak contoh tadi dua. Ini sama-sama beragama, ya kan? Cuma rebutan donasi. Ya, ini musuh. Jadi beda agama itu bukan artinya musuh. Iya kan? Karena yang seagama aja ada yang rebutan donasi, rebutan jemaat. Iya kan? Betul nggak? Jadi yang mana sih sebenarnya definisi musuh di dalam iman Kristen? Apa? Definisi musuh di dalam iman Kristen itu adalah dia yang tidak memiliki semangat kasih. Itu musuh kita itu adalah apa di dalam Alkitab? Penguasa-penguasa di udara. Itu yang bekerja melalui dunia ini. Itu musuh kita. Musuh kita di udara itu bekerjanya apa? Bekerjanya menggunakan manusia lain untuk apa? Untuk memusuhi Kristus. Begitu loh. Gitu. Tapi apakah dikatakan agama sebelah itu adalah musuh kita? Dia diem kok disebut musuh. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Batu kalau dilempar ke jidat kau berdarah, ya kan? Apakah batu yang jadi musuh kau? Atau orang yang melemparkan batu itu yang jadi musuh kau? Aku tanya sama kalian. Tanya ya. Kita ini pakai logika, bukan logila, ya. Jadi, yang lempar. Sekarang kita tanya, agama itu musuh kita nggak? Agama itu nggak bisa jadi musuh. Nggak bisa jadi musuh. Kenapa? Ya karena agama itu mati, benda mati, gitulah, sesuatu yang tidak bisa ngapa-ngapain seperti batu, kecuali ada orang yang menggunakannya untuk menjahati kamu. Contoh kayak ngelempar kau gitu loh. Ngelempar kemana bun? Dilemparkan ke penjara. Enggak gitu. Jadi yang mana sebenarnya musuh dalam perspektif kamu gitu? Kalau nggak ngapa-ngapain mana bisa kami disebut musuh, ya kan? Kamu nggak ngapa-ngapain karena dalam Alkitab kita itu tidak pernah ada tertulis seperti yang jelas di At-Taubah 29. Nih, kita kasih contoh ya. Kalian tip-tip ya, takut kali aku. Seperti yang di At-Taubah 29. Nah, ini jelas. Kenapa? Oh, jelas barangnya. Jelas kalau kita, ya kan? Nih, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari-hari yang tidak mengharamkan yang telah diharamkan. Apa yang diharamkan sama kau? Nggak tahu aku. Allah dan Rasulnya yang tidak mengikuti yang agama ini, yang nggak mengikuti agama ini disuruh diperangi, ya. Yaitu spesifik dong dikatakan. Yang dikasih kitab, pantesan mereka memerangi ini. Ya kenapa? Karena mereka menganggap secara langsung kita sebagai musuh. Loh, malah tadi memframing saya, ya Pak Banteng, yang kalau masih ada ya udah pergi sepertinya. Malah kamu memframing saya menganggap kamu musuh. Saya nggak pernah anggap Anda musuh kok.
Aku bukan musuhmu. Bahkan aku mau bertanya ya kepada kalian ya. Cari ayatnya ya. Nih, ayat Galatia ini. Ayatnya seperti ini ya kan. Apakah ketika aku menyatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Justru kami nanya sama kalian. Ketika kami memberitakan kebenaran yang adalah Yesus, Yesus adalah kebenaran. Apakah kami ini jadi musuh kau? Inilah pertanyaan saya tadi yang saya lontarkan. Ya, nih ayatnya, ayat yang mengatakan apakah bila aku Galatia 4 ayat 16 pandai. Ya. Galatia 4 ayat 16 ini baca deh kalian. Ya, dikatakan seperti ini. Mak, kena copyright aku. Oh, kok bisa kayak gini? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Justru pertanyaan ini yang mau saya tanya kepada kalian yang non-Kristen. Apakah ketika saya memberitakan Yesus adalah kebenaran, saya menjadi musuh kamu? Loh, itu ada ayatnya. Saya tuh ngomong gak salah-salah woy. Ya, Yesus adalah kebenaran. Jadi kalau kita memberitakan kebenaran sama dengan memberitakan Yesus. Kalau kami memberitakan kebenaran seperti yang tertulis di dalam Galatia 4 ayat 16 tadi, apa aku jadi musuh kalian? Kenapa orang-orang ini selalu menganggap aku musuh? Sebab apa Yesus disalib? Siapa yang nyalib Yesus, Mbak? Yesus itu disalib karena dia mengatakan dirinya Tuhan. Itu. Siapa yang nyalib dia? Orang Romawi. Itu. Tuh, ya kan? Jadi sebenarnya siapa musuh yang menganggap musuh? Kita orang Kristen ya teman-teman ya. Pernah nggak kita menganggap orang lain itu musuh? Enggak pernah. Itu justru kalian itu kenapa menganggap kami itu musuh kalian? Ini loh ya, Galatia 4 tadi. Kalian lihat kan tadi yang sampai aku kena banned akun aku yang itu ya, mengatakan saya bin Atang. Gara-gara bin Atang itu, gara-gara dia mengira saya musuhnya, makanya dia itu ini kayak orang kesurupan gitu loh. Justru yang saya mau tanya ya, apakah kalian itu menganggap Oten itu sebagai musuh sampai-sampai Oten kalau mau membangun gereja dana dari kita sendiri? Sebenarnya aku mau itu sih ke situ tadi. Dananya orang Kristen itu ketika mendirikan gereja dana sendiri, nggak minta juga sama yang sebelah, ya kan? Tapi kenapa nggak diizinin? Ya kan? Contoh HKBP yang di mana tuh? Yang di mana sih itu yang teman-teman itu yang Philadelphia itu? HKBP Philadelphia itu. Justru mereka mau mendirikan itu dilarang-larang sampai di bawah kolong tol beribadah gitu. Tiba-tiba jadi playing victim loh. Harusnya kami pertanyakan, malah kalian yang bertanya. Kami menganggap kamu musuh atau tidak? Lucu. Yaks tidak sih? Jalan Raya Bogor. Nggak tahu aku bang. Di daerah mana itu yang itu loh, gereja Philadelphia. Saya kasihan lo nengoknya lo. Nah, gerejanya di bawah itu. Apa namanya, jembatan, apa penyeberangan, apa namanya itu, tol itu, kasihan loh. Terus lagi yang di Depok udah berdiri malah dicabut izinnya, agak gesrek aku tengok. Bekasinya itu nggak tahu lah aku itu bang. Iya, ada yang mau mendirikan malah nggak. Oh, ada lagi tuh rumah pribadi dibikin tempat retreat itu yang kayak di Cidahu. Tiba-tiba diturunin salibnya, udah jadi Isa semua. Ya kan?
Tiba-tiba tugasnya Nabi Isa mematahkan salib udah diwakilkan sama teman-teman yang di Cidaho. Oh, agak-agak aku tengok. Tapi dan itu tuh awalnya kan disedekahkan untuk masjid malahan. Terus tadi dia nanya gitu, kalau ada orang minta ini, tuh dikasih kok. Gitu. Tinggal beli lagi salibnya. Iya. Tuh kurang kayak gimana coba gambaran orang Kristen itu. Tapi yang lebih kasihan lagi ya, kenapa orang dagang ditutup warungnya? Cosplay Isa. Iya, kenapa cosplay Isa kalian? Salam Kak Lina. Ya kan? Pelakunya ternyata pengangguran semua. Itu sampai bininya kena pecah. Jadi pertanyaan ini yang justru kami tanyakan kepada kalian. Ya, kenapa sampai ada di kitab kalian? Musuh kalian ini. Makanya kan, coba, Israel will. Makanya kenapa mereka, ini ya, aku tanya sama kalian. Dalam beberapa dekade ini, ya kan, dulu pernah nggak sih Israel itu menjajah Konoha? Israel itu nggak pernah menjajah Konoha loh. Tapi tiba-tiba kalian benci, aku pun bingung. Betul nggak? Yang kayak IC Boycrot, Israel kan nggak ngapa-ngapain. Kok lu panas? Apa-apaan itu? Nggak kan? Betul nggak? Nah ini pertanyaan ini loh. Kenapa? Thank you ya 100k tap. Thank you. Kok ini yang belum 100k? Jadi gimana itu? Itu konsep apa gitu? Ya kan? Udah ditentukan siapa musuh-musuhnya, siapa yang harus di... Astaga Tuhan. Ya kan? Bingung. Sampai siapa? Benyamin Netanyahu dilaporkan ke Benyamin Netanyahu-nya bingung. Dilapor ke Kejagung. Lagu akan kagak kesono. Ngapain? Ini makanya aku ya. Luar biasa, otak aku nggak nyampe loh sampai ke situ. Ngapain dilaporkan ke Kejagung? Salah dia apa? Ya sama seperti Yesus dilaporkan ke pemerintahan Romawi ya. Ya Pontius Pilatus bilang, lah dia nggak punya dosa. Salahnya apa di sini gitu loh? Kan kocak. Ya ampun ya Tuhan. Ini gue luar biasa. Tolong ya, yang punya otak disumbangin dong otaknya ke mbak-mbak itu. Dan gue nggak habis pikir gitu loh. Astaga, mantan anggota DPR yang lapor, si Wanda mana ya tuh? Ya Tuhan, di dalam hatiku ya kan, ini kok kayak nggak nyambung gitu loh. Itulah, kok bisa woi? Dilaporin, pokoknya begitu datang mendarat, tangkep. Aduh Wanda. Udah dibilang kalau ngasih kesaksian itu butuh 2. Kenapa? Karena dihitung setengah. Yang ngelaporin yang setengah. Raffi Ahmad aja untung kata dia. Untung nggak ada yang kayak beginian. Untung dapatnya jadinya Mama Gigi ya kan. Kalau sempet dulu. Astaga Tuhan. Gitu ya. Tapi Alkitab kita ini keren ya. Jadi nggak ada di sini agama sebelah, itu nggak ada di sini saya. Ada nggak di Alkitab kita ini agama sebelah? Ini kita bicara logika ya. Apa sebabnya ya agama sebelah itu tidak ada di sini? Ini kita bicara logika. Kenapa tidak ada di kitab kita agama sebelah?
Kenapa? Ya karena belum ada. Ya karena belum ada. Jadi gimana mau membuktikan Musa itu agama mereka? Gimana? Gimana? Ya kita nggak komen. Tapi kenapa mereka komen? Iya kan? Kenapa mereka komen tentang Nasrani? Nasrani itu adalah sekte yang bertentangan dengan Kristen. Kalau tidak ada Kristen kan tidak ada Nasrani, ya kan? Kalau tidak ada Yesus juga nggak ada Nasrani gitu. Nah berarti ini membuktikan apa? Agama kita, ya, itu sudah lebih dahulu eksis dibandingkan agama mereka, sehingga gagallah Musa beragama sebelah. Iya dong, gagal dong. Iya karena apa? Karena agama mereka tidak ada. Di Taurat juga agama mereka nggak ada, jelas-jelas nggak ada. Gagal lah Isa beragama sebelah. Ya gagal. Nah ini makanya gue bilang ini logikanya berantakan. Masa logika yang berantakan gini masih dipertahankan? Nggak mau mahkota biru namanya. Jangan kau bikin aku kayak Umar bin Khattab ya. Aku maunya mahkota biru. Jangan juga kau jadikan aku Mikana ya, apa pesulap merah. Memang aneh-aneh lah kelakuan guys. Nah, hanya Ismail yang agama sebelah. Ismail juga nggak ada dikatakan, karena Ismail nggak nulis kitab. Dan Ismail nggak tahu agamanya, di dalam Alkitab juga nggak ada. Ya gimana? Kenapa aku harus jadi Umar bin Khattab? Kurang ajar gue ya. Aduh. Kocak. Gara-gara si Umar. Ismail hanya satu lembar ceritanya dalam Alkitab. Satu lembar juga nggak nyampe. Nggak ada. Bahkan itu mengisahkan juga tentang Hagar. Ismail itu cuman dikatakan dia disunat usia berapa. Satu lembar pun nggak nyampe. Dan Ismail itu tidak pernah dikatakan nabi. Dia tidak pernah dikatakan nabi. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan siapa bapaknya Rasul Paulus, siapa bapaknya Rasul Luqman? Bukan, Nabi Luqman. Nabi Luqman ini siapa? Kalian pernah tahu Nabi Luqman? Si Ramadan ini datang ini. Ramadan, Nabi Luqman itu orang mana? Halo Mere. Aku pun penasaran ini. Kalian tahu kan? Tahu lah Nabi Luqman. Masa gak tahu? Ada yang tahu? Siapa? Siapa bapaknya Khidir? Orang Yaman. Kalian tahu nggak? Luqman itu diambil dari mana? Lukas. Lukas. Itu diliterasi dari Lukas. Lukas, Luqman. Itu. Ilyas itu ini. Ilyas itu Elia. Ilyas Elia. Idris itu Elisa. Itu. Nah, Lot. Nah, si Soleh ini gue nggak tahu. Nabi Soleh ini aku yang nggak tahu aku. Soleh, Henok. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Ajar siapa bun? Atid itu malaikat. Khidir itu malaikat. Syuaib ini Saul. Khidir itu gua nggak tahu.
Khidir itu mungkin ya, karena itu kalau kita lihat timelinenya itu dengan Musa. Ini timelinenya acak-acakan sih. Timelinenya tuh acak-acakan gitu. Khidir itu ada berseberangan dengan Musa, tapi di zamannya Musa kan kita tahu yang sejaman dengan dia adalah Harun. Gak tahu aku siapa. Syuaib juga aku nggak tahu. Kalau Zulkarnain tuh Alexander the Great. Lah lihat dari kisah-kisahnya lah. Gitu. Kalau Khidir itu, kalau Lukman itu yang aku tahu itu. Hud itu aku nggak tahu. Itulah. Tapi kenapa Musa tetap Musa? Penasaran kan? Cecep. Oh, bukan, Soleh itu bukan Salomo. Salomo itu Sulaiman. Bukan. Kalau Daud kan Dawud. Nah, kalau nggak tahu kalau si Soleh ini siapa. Ya Allah, Soleh. Siapa ya Soleh? Ya saya mungkin. No itu tetap no. No itu tetap no.